Ada apa ini? Ini di mana? Kenapa aku menggantung diri? Ini bukan si pemeran utama di drama itu. Kok aku jadi dia? Kaget aku? Kamu siapa? Jangan pura-pura tidak tahu. Besok kamu akan menikah dengan Chuang. Ibumu itu pedagang yang serakah. Pasti memberimu banyak perhiasan mahar. Serahkan semuanya. Aku tahu. Kamu pasti adikku yang jahat dan pengecut itu. Kurang ajar. Buka mulut. Mata kering. Lidah putih tebal. Kamu sering panas dalam ya. Anak kecil, jaga emosi, kendalikan dirimu. Jangan banyak bicara. Aku tanya terakhir kali. Mau serahkan mahar atau tidak? Mahar dari ibuku, kenapa harus kuberikan padamu? Dan lagi, aku kakakmu, tahu aturan. Si jelek, hari ini kuajarkan apa itu aturan. Berani-beraninya kau pukul aku. Serang. Nona. Jangan sentuh aku, Nona. Kenapa denganmu? Ling Ruojin. Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya menusuk titik tawamu. Satu tusukan ini bisa membuatmu tertawa selama 3 jam. Lepaskan aku sekarang. Ingat, aku tetap kakakmu. Masih berani? Tidak berani, tidak berani. Nah, baru baik. Ling Ruojin, aku akan lapor ke ayah. Kau belajar ilmu sihir. Masih banyak bicara, rupanya belum cukup tertawa. Aku tusuk lagi. Pergi, pergi. Kekanak-kanakan. Ini bukan bawaan lahir. Jelas-jelas keracunan. Tenang, aku dokter. Hal kecil ini tidak sulit bagiku. Sudah terjadi, terima saja. Kalau takdir mengubahku menjadi dirimu, aku akan hidup dengan baik untukmu, tidak akan lagi ditindas. Nona, kalau tidak segera berangkat, kita akan melewatkan waktu baik. Tuan pasti marah. Datang. Tuan, pedang pangeran ini latihannya sangat berbahaya. Semua ini karena wanita jahat Ling Ruojin itu. Setelah dia masuk ke istana, aku pasti akan membuatnya malu. Jin Er menikah ke istana pangeran, entah ini keberuntungan atau malapetaka. Pastikan untuk menjaga diri sendiri. Menangis apa? Wanita jelek seperti ini bisa menikah dengan pangeran, ini rezeki 8 turunan. Cepat naik tandu, jangan tunda pernikahan. Ibu, tenang saja. Tidak peduli seperti apa istana pangeran itu. Aku bisa menghadapinya. Barang-barang kamar pengantin. Sudah siap? Pangeran tenang, sesuai perintah Anda.
Semuanya sudah siap. Ling Ruojin tidak tahu malu. Demi menikah ke istana Chuang, dia melakukan segala cara. Hari ini, aku akan membuatnya malu. Pengantin wanita datang. Aduh, putri kedua keluarga Ling ini, wajahnya sangat menakutkan. Mengapa Chuang mau menikahinya? Katanya malam itu Chuang mabuk. Akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Kaisar memerintahkan pernikahan, tidak bisa menolak. Selesaikan prosesnya dulu. Nanti bisa bercerai. Pengantin pria datang, minggir. Pengantin pria datang. Wanita jelek menikah dengan ayam jago, cocok sekali, bagus. Pengantin wanita, mari lakukan upacara pernikahan. Ini terlalu merendahkan, Nona. Ayo pulang saja. Aku, Ling Ruojin. Hari ini menikah atas perintah. Menikah dengan Yang Mulia Chuang. Meskipun ini bulu ayam dan jengger merah, tapi siapa yang menikah denganku? Dialah Yang Mulia Chuang. Hari ini adalah hari bahagia kita, tidak tahu malu. Siapa di antara kalian yang pandai melukis? Bisa lukis kami berdua, aku beri hadiah 10 tael emas. Lalu, aku akan tempelkan lukisan ini di seluruh ibu kota. Agar semua orang melihat kemegahan Yang Mulia Chuang. Jika Yang Mulia Chuang adalah ayam jago, lalu kaisar sekarang ini apa? Kamu tahu? Kamu? Wanita jahat ini. Kurang ajar. Tidak sopan dan tidak menghormati yang lebih tua. Kamu berani sekali. Aku hanya mengatakan fakta. Justru pangeran kamu menggunakan seekor ayam jago untuk menikah denganku. Apakah ini menghinaku? Atau menghina kaisar? Wanita jahat ini. Aku akan membuatnya malu di depan umum. Wanita sepertimu. Tidak heran semua orang membencimu. Pangeran memang tampan, tapi dengan tindakan seperti ini. Bukankah ini seperti emas di luar tapi sampah di dalam? Kamu. Nona. Wajahmu sembuh. Sulit dipercaya. Kecantikan seperti ini sangat cocok dengan pangeran Chuang kita. Untuk apa nikah dengan ayam jago? Bagaimana bisa seperti ini? Tak kusangka wajahmu pulih. Semua ini pasti sudah kau rencanakan dengan matang. Ini adalah kediamanmu. Seharusnya semua yang terjadi hari ini adalah rencana pangeran, termasuk pelayan ini. Bukankah dia juga dari kediamanmu? Tidak pangeran. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tahu kau tidak mau menikahiku. Aku juga tidak mau menikahimu. Tapi karena kaisar sudah memerintahkan pernikahan ini, prosedurnya harus diselesaikan. Paling tidak kita bisa bercerai nanti. Bercerai? Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Pangeran, jika kau berani melawan titah kaisar hari ini, maka aku, Ling Ruojin, akan menghormatimu sebagai pemberani. Pangeran. Di depan umum, tidak boleh melawan titah. Nikah. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Saling sembah antara suami istri. Tenang, suatu hari aku akan menceraikanmu. Aku malah berharap begitu. Ling Ruojin yang hebat. Aku memang meremehkannya. Syukurlah pangeran tidak akan berbagi kamar dengan wanita jahat ini malam ini. Katanya Ling Ruojin selalu lemah dan mudah diintimidasi. Bisa diperlakukan semaunya. Kenapa sekarang seperti orang yang berbeda? Aku tidak peduli dia berubah seperti apa. Aku akan membuatnya tahu. Di kediaman Chuang ini, siapa yang berkuasa? Maaf kakak, semua kursi di sini sedang diperbaiki. Hanya tersisa satu ini. Untuk sarapan, kakak harus makan sambil berdiri. Nona,
Anda adalah istri utama, dia hanya selir. Tidak pantas Anda berdiri sementara dia duduk. Tidak apa-apa. Apa istri utama atau selir, aku juga tidak ingin menjadi permaisuri ini. Nanti kalau waktunya cerai, ya cerai saja. Kursi ini biarkan saja dia yang duduk. Paling-paling kita bawa makanan pulang untuk dimakan. Aduh, kakak, maaf ya. Tanganku terpeleset. Sarapan ini mungkin lebih baik kakak makan di lantai saja. Kamu jelas-jelas sengaja. Atas dasar apa kamu membalikkan sarapan nonaku? Hamba rendah, berani sekali bicara seperti itu padaku. Bagaimana? Kakak, pelayanmu ini tidak tahu aturan, tidak apa-apa kan? Aku akan memberinya pelajaran, kakak tidak keberatan kan? Tentu tidak. Tapi selanjutnya aku harap kamu juga tidak keberatan. Tolong! Wang Ye, tolong aku, Wang Ye. Hai, selamat pagi. Wang Ye, Dia bilang apa? Kucing apa? Duduk. Wang Ye. Permaisuri tidak mempedulikan benar salah. Langsung memukulku tanpa alasan. Aku hampir mati dipukulinya. Wang Ye harus membelaku. Ling Ruojin. Siapa yang berani memberimu nyali memukul orang di kediaman cuangku? Dia hanya seorang selir, kupukul ya kupukul. Aku adalah permaisuri cuang yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Liu Yi tadi tidak menghormatiku. Aku memberinya pelajaran, ada masalah? Jangan kira dengan surat keputusan Kaisar kamu bisa tenang-tenang saja. Suatu hari nanti aku pasti akan menceraikanmu. Baiklah. Kalau begitu Wang Yi semangat, aku akan menunggu. Kamu, Kenyang. Xiazu, kita pergi. Ya. Ling Ruojin wanita jahat ini. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuan, apa rencana Tuan selanjutnya? Apa rencananya? Nenek tua ini akan memberinya pelajaran yang keras. Ayo cepat-cepat. Ayo lakukan. Bodoh. Pakai tenaga lebih? Ling Ruojin, aku akan membuatmu di kediaman pangeran ini. Benar-benar tidak bisa tinggal. Xiazu. Apa ini? Paduka Raja dan Permaisuri memanggilmu ke perpustakaan. Dia cari aku buat apa? Xiao Yehan, kamu cari aku buat apa? Xiao Yehan ini punya banyak buku medis juga. Kalau kita berdua bercerai, harusnya dianggap harta bersama. Aku bawa beberapa buku. Harusnya nggak berlebihan, kan? Ling Ruojin, kamu berani sekali. Wah,
Ini kan baju zirah Wakil Jenderal Su. Dulu Wakil Jenderal Su demi menyelamatkan Paduka Raja gugur di medan perang, jasadnya hilang, cuma tinggal baju zirah ini. Paduka Raja anggap ini harta berharga, nggak boleh sembarang orang pegang. Kakak, meskipun kamu nggak suka sama Paduka Raja, nggak boleh marahin baju zirah ini. Liu Yi, kamu. Kamu pikir aku nggak berani sentuh kamu? Waktu aku datang ke sini, udah kayak gini. Bukan aku yang bikin. Ketahuan basah masih berani ngeles. Aku cuma nggak mau masuk kamar sama kamu. Nggak nyangka kamu balas dendam pakai cara licik begini. Aku memang meremehkan kamu. Aku baru datang, kalian langsung datang. Kamu yang kasih tahu dia, kan? Cara fitnah kayak gini. Cuma orang bodoh yang percaya. Kamu, Paduka Raja, aku nggak bersalah. Hatiku tulus pada Paduka Raja. Sumpah, masa aku tega lakuin hal gila kayak gini? Justru kakak itu, dia selalu licik. Pertama kasih obat ke Paduka Raja, lalu menghina Paduka Raja di depan umum di acara pernikahan. Sekarang dia fitnah aku lagi. Paduka Raja, tolong bela aku. nggak tahu diri, bandel banget. Pengawal, kunci wanita ini di gudang kayu. Nggak boleh keluar sebelum semua kayu di gudang habis dipotong. Xiao Yehan. Aku pengen bikin irisan otaknya. Lihat isi otaknya itu apa sih? Wah kakak, rasanya dikunci di gudang kayu jelek begini. Gimana? Aku takut kamu kesepian. Sengaja datang nemenin kamu ngobrol. Joga, Liat. Ini wanita jahat. Dia rusakin baju zirah ayahmu. Wanita jahat, berani-beraninya rusakin baju zirah ayahku. Aku pukul kamu sampai mati. Nak, di usiamu sekarang, harusnya udah ngerti banyak hal. Kamu harus membersihkan matamu yang kecil ini dan melihat dengan baik. Siapa yang baik dan siapa yang jahat. Juge ini adalah anak yatim dari Wakil Jenderal Su. Setelah diadopsi oleh pangeran, dia dianggap seperti anak sendiri. Posisinya di hati pangeran jauh lebih tinggi daripada kamu. Apakah kamu berhak menghukumnya? Juge, nanti ketika bertemu pangeran, kamu tahu harus berkata apa, kan? Aku akan memberitahu ayah angkat, permaisuri adalah wanita paling jahat di dunia. Suruh ayah angkat segera menceraikannya. Memanfaatkan anak yang polos dan lucu seperti ini untuk bersaing. Tidakkah hatimu sakit? Lalu bagaimana? Kamu masih jauh dariku. Juge, kenapa kamu? Tidak baik. Joga sepertinya terstak Tonghulu. Terstak. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita siram dengan air? Tidak boleh, jangan siram air. Cepat ambil air. Itu bisa membunuhnya. Saya panggil tabib. Kemunal pain? Benggan. Benda asing yang tersangkut di tenggorokan jika tidak segera diobati bisa membuat sesak napas. Lepaskan aku. Seseorang, pegang wanita jahat ini untukku. Lepaskan aku. Aku bilang jangan disiram air. Lepaskan. Joga. Bangun. Waktu emas untuk menyelamatkan benda asing di tenggorokan hanya 5-15 menit. Kemunal pain? Kalau menunggu tabib datang, sudah terlambat. Minggir, jangan sentuh aku. Ini apa sih? Kamu ngapain sih? Sangge. Ini disebut metode Heimlich, dengan memberikan tekanan pada perut. Memeras dada, lalu mengeluarkan benda asing dari tenggorokan. Aku peringatkan, kalau kamu masih melakukan hal-hal aneh, juga mengalami sesuatu, kamu akan bertanggung jawab. Pangeran, cepat lihat. Permaisuri akan membunuh Juge. Apa? Ling Ruojin, kamu mencari mati. Pangeran, Juge, dia tidak bernapas lagi. Dia meninggal. Minggir. Ajiu. Wanita jahat. Bahkan anak kecil tidak dilepaskan. Kakak, aku tahu. Juge membantahmu karena masalah baju besi. Tapi dia kan masih anak-anak, meskipun kamu marah.
Tidak boleh melakukan hal kejam seperti ini padanya. Hari ini aku akan menuntut nyawamu sebagai ganti nyawa. Lepaskan. Aku bisa menyelamatkannya. Dia masih bisa diselamatkan. Kakak, apa yang kau lakukan ini? Juge sudah tewas karena ulahmu. Kau bahkan tidak mau melepaskan mayatnya. Dengan begini, pantaskah kau menghadap pangeran? Pantaskah kau menghadap arwah wakil jenderal Su di alam baka? Huochong, seret wanita ini pergi. Pukul sampai mati. Baik. Pergi. Xiao Yehan, aku jelas-jelas sedang menyelamatkan orang. Kau benar-benar buta. Sudah begini masih berani membantah. Lanjutkan, pukul lebih keras. Pukul sampai mati. Mayat hidup. Pukul sampai mati. Pukul lebih keras. Bunuh dia. Mayat hidup. Ajiu. Kau sadar. Ayah angkat, Ajiu sangat takut. Ajiu hampir tidak bisa bertemu ayah lagi selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan pada ayah. Tadi Bibi Liu memberiku tenghulu. Aku tersedak, lalu Bibi Liu menyuruh orang menuangkan banyak air ke mulutku, kemudian aku semakin tidak nyaman. Lalu tidak bisa bergerak. Liu Si. Pangeran, hamba hanya ingin menggunakan air untuk mengeluarkan Tanghulu Juge. Sama sekali tidak berniat membahayakannya. Wanita bodoh yang tidak berguna. Ajiu, lalu bagaimana? Lalu entah siapa yang menekan perutku lama sekali. Tanghulu keluar, lalu aku pingsan. Tidak apa-apa, sekarang kita baik-baik saja. Panggil orang, bawa Ajiu pergi. Suruh tabib memeriksanya dengan baik. Baik. Liu Si sembarangan menolong, hampir membunuh Ajiu. Dikurung setengah bulan, denda gaji setahun. Baik. Pangeran, masih dipukul? Cepat bawa permaisuri kembali ke kamar. Baik. Aku benci feodalisme sialan ini. Sedikit salah langsung dipukul. Sungguh tidak manusiawi. Aduh, sakit. Pangeran ini memukul terlalu keras. Sialan Xiao Yehan, kau suruh dia untukku. Aku pelan-pelan. Pelan-pelan. Xiao Yehan, kamu ini masih punya sopan santun tidak? Masuk kamar orang, tidak tahu ketuk pintu dulu? Seluruh istana adalah milikku, buat apa ketuk pintu? Obat luka dari istana, ku berikan padamu. Kalau bukan karena kau menyelamatkan Ajiu, kau mati pun bukan urusanku. Pangeran benar-benar seperti monyet belajar jalan. Kamu, jika saat itu kau benar-benar menyelamatkan orang, kenapa tidak membela diri saat dihukum? Tulia, sudah kuucapkan berkali-kali, kau percaya? Bukannya di hatimu selalu menganggapku jahat? Apapun yang kukatakan atau kulakukan, bukannya kau selalu menganggapku punya niat jahat? Dulu kau bahkan memberiku obat. Satu hal satu perkara. Pokoknya kehancuran baju perang wakil jenderal Su bukan urusanku. Percaya tidak percaya terserah. Lucu, kau pikir aku anak kecil yang bisa kau tipu? Baiklah, kalau apapun yang kukatakan tidak kau percayai, kita tidak perlu berdebat lagi. Lebih baik berpisah saja. Ling Ruojin, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Trik, pura-pura menolak, tidak berlaku padaku. Pria over PD. Dari dulu sampai sekarang, di mana-mana ada pria over PD. Pangeran, sudah diperiksa. Jejak kaki di baju perang memang milik selir Liu. Ubah 3 makan sehari Liu menjadi 1. Dan hukum dia menyalin 100 kali ajaran perempuan. Kalau permaisuri, Aku selalu adil, benar ya benar, salah ya salah. Bahkan untuk wanita seperti dia pun tidak terkecuali. Cari cara untuk memberi kompensasi. permaisuri besok pulang kampung, bagaimana kalau pangeran memberi muka? Perekin Keringanan.
murah hati sekali padanya. Racun di wajah sudah diobati. Tapi pelakunya belum ditemukan, aku ingin tahu. Siapa sebenarnya dalangnya? Nona, sudah waktunya berangkat. Ini barang yang Nona minta dibuatkan. Ini semua buat apa? Ini semua adalah alat pencaharianku. Kau berlutut, aku mau naik kuda-kudaan. Xiaobao sayang. Nanti naik lagi, sekarang sambut pangeran dulu. Sudah siang, wanita itu belum bangun juga. Tahu hari ini pulang kampung masih malas-malasan, tidak tahu aturan. Permaisuri sudah berangkat sendiri 1 jam yang lalu. Dia masih tahu diri. Tahu aku tidak akan ikut pulang bersamanya. Kemarin pangeran bilang mau kasih dia muka kan? Kamu salah dengar. Tidak mungkin, pangeran. Kemarin hamba dengar jelas sekali, tidak mungkin salah. Mulai hari ini, makanmu 3 kali sehari jadi sekali saja. Aku. Ya. Ibu, Yinar, kamu? Wajahmu sembuh? Bagus sekali wajah adik sudah sembuh, di istana Chuang. Pasti lebih disayang Chuang sekarang, ya? Pangeran mana? aku tidak memanggilnya, pulang sendiri. Bicara manis, kurasa kau sudah dibenci pangeran. Tidak mau temani pulang kampung, kalau bukan karena pernikahan titah kaisar. Mana mungkin pangeran menikahimu, sekarang wajah sembuh pun apa gunanya? Tetap saja dibenci pangeran, kurasa tidak lama lagi. Pangeran pasti akan menceraikanmu. Justru yang kuinginkan. Sampah, kukira menikahi pangeran bisa bantu keluarga. Ternyata kau tidak berguna sama sekali. Sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Apa? Ayah selalu mengaku pejabat bersih. Sampai sekarang, saya telah jatuh ke seorang gadis yang mencari kemuliaan. Kenapa tidak lahiran 10-8 anak perempuan? Semuanya dinikahkan ke istana, waktu itu ayah. Pasti dapat kekayaan melimpah. Kau, anak durhaka. Tuan jangan marah, Jiner jangan banyak bicara. Jangan buat ayah marah lagi. Tuan lihat Jiner susah-susah pulang. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tuan. Makan yang banyak. Beberapa hari di istana, kurus sudah, Xiao Bao. Pukul orang jahat, pukul orang jahat. Kau ngapain? Cepat minta maaf ke ibuku. Nona kedua marah-marah apa? Xiao Bao masih kecil. Ngapain marahin anak kecil? Justru karena masih kecil, harus lebih dididik baik-baik. Dia sudah berumur segini. Harusnya sudah mengerti hal-hal yang seharusnya dimengerti. Terus memanjakan hanya akan membuatnya semakin buruk. Jiner, sudahlah, tidak apa-apa. Tuan. Xiao Bao kemarin melihat seekor kuda bagus di pasar kuda. Dia merengek minta dibelikan, harganya tidak mahal, hanya 800 tael perak. Beli. Asalkan Xiao Bao suka. Bahkan bintang di langit pun akan kucoba ambilkan untuknya. Terima kasih, Tuan. Tapi aku sudah tanya bendahara. Katanya uang di rekening tidak cukup. Bagaimana kamu mengurus rumah tangga? Uang segini saja tidak ada? Beberapa tahun terakhir, toko-tokoku terus merugi. Pengeluaran keluarga juga semakin besar. Kakak, jangan mengeluh miskin di depan kami semua. Berapa banyak mas kawin yang kau berikan untuk putrimu, kau tidak bilang. Tapi semua yang hadir di sini pasti sudah tahu. Apakah uang keluarga setahun ini sudah kau berikan semua? Apa? Ini benar-benar keterlaluan. Menikahi orang bodoh seperti itu, perlu memberikan mas kawin sebanyak itu?
Seharusnya tidak mempercayakan urusan rumah tangga kepada anak pedagang sepertimu. Sudah cukup belum? Aku ingin bertanya pada ayah, berapa gaji ayah setiap bulan? Berapa pengeluaran keluarga Ling setiap bulan? Untuk apa kau tanya itu? Sepertinya ayah tidak mau menjawab. Kalau begitu, biar aku yang menghitung untuk ayah. Ayah adalah pejabat tingkat 4. Menurut sistem Dafeng, gaji bulanan ayah adalah 80 tael perak dan 50 gantang beras. Sedangkan pengeluaran keluarga Ling setiap bulan mencapai 1000 tael perak. Lalu aku ingin bertanya pada ayah, dari mana uang lebih itu berasal? Jangan-jangan ayah sering melakukan korupsi? Omong kosong. Aku selama ini menjadi pejabat yang jujur, tidak pernah melakukan korupsi. Bahkan jika Kaisar mengirim inspektorat untuk memeriksa, aku sama sekali tidak takut. Baiklah, kalau begitu, dari mana uang lebih itu berasal? Benar-benar dari mana? Bibilan, suamimu yang pejabat tingkat 7 itu sering datang ke sini minta-minta, terutama saat hari raya. Sepertinya, dia juga tidak punya tabungan. Benar. Uang yang digunakan di keluarga ini semuanya miliknya. Tapi aku ini anak pejabat yang terhormat. Jia, hanya anak pedagang biasa. Kalau bukan karena punya sedikit uang, mana mungkin dia bisa jadi nyonya rumah ini? Kamu bilang ibuku rendah derajatnya, tapi enak-enak pakai uangnya. Berarti kamu juga rendah diri, dong? Kamu, dasar kurang ajar. Berani bilang ibuku rendah? Minggir! Berani-beraninya kau dorong aku. Tuan, lihat ini. Kurang ajar. Dasar bodoh. Ini hasil didikanmu? Penuh bau uang, tak tahu sopan santun. Persis seperti cetakanmu. Bau uang. Dulu kalau bukan uang ibuku yang biayai sekolahmu, mana mungkin si miskin seperti bisa lulus ujian dan jadi pejabat? Sekarang kau sudah jadi pejabat besar, tapi tak tahu berterima kasih pada ibuku, malah menghinanya. Aku ingin tanya ayah, buku-buku suci yang ayah baca bertahun-tahun, masuk ke perut anjing ya? Jinnya, jangan lanjutkan. Berani memberontak. Dasar anak durhaka. Berani memaki ayahmu. Hari ini aku pasti membunuhmu. Tuan, jangan turuti dia. Hari ini dia harus mati. Berani memukul? Aku istri Cuang. Berani pukul aku? Berarti memukul Cuang. Berani memaki ayahmu. Hari ini aku bunuh kau. Jangan turuti dia. Mengger. Berani memukul? Aku istri Cuang. Berani pukul aku? Berarti memukul Cuang. Kau pakai Cuang nakuti aku? Kau yang sudah dibencinya, masih berharap dia membelamu? Gelarku sebagai istri Cuang ditetapkan Kaisar. Terdaftar di keluarga kerajaan. Ayah berani langgar perintah Kaisar? Berarti menghina keluarga kerajaan. Berani? Berhenti! Ayah sebagai pejabat Kementerian Ritus, tak tahu tata krama istana. Menentang istri pangeran, hukumannya apa? Hamba tadi lancang, mohon ampuni. Mohon maaf, Putri. Ibu, ayo kita pergi. Mengapa harus bertengkar dengan ayahmu demi aku? Hidup seperti ini sudah lama kubiasakan. Ibu, kalau kau hidup tidak bahagia, kenapa tidak bercerai saja? Jangan pernah ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Wanita harus patuh pada suami, sekalipun ada kesedihan yang besar. Hanya bisa menerimanya. Tapi wanita juga manusia. Sebagai manusia, kita punya hak untuk mengejar kebahagiaan. Apa itu 3 kepatuhan dan 4 kebajikan? Semua itu hanya sampah feodal. Jangan pernah katakan hal seperti itu di depan pangeran. Pangeran,
Mata-mata mengirim kabar, ada petunjuk tentang kasus kecurangan ujian. Di mana uangnya? Hutan bambu di pinggiran kota. Hormat pada pangeran. Hamba tidak mengecewakan, bukti sudah didapat. Bagus, kau sudah bekerja keras. Hati-hati. Cepat bawa orang ini pergi. Pergi. Kejar. Ibu, masih ingatkah bagaimana bercak merah di wajahku ini? Terbentuk dulu? Tentu ingat. Saat kau berusia 14 tahun, kau demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Hampir tidak bisa bangun. Aku saat itu panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Untung ada kakakmu, yang tidak tidur siang malam, meracik dan memberimu obat sendiri. Baru bisa menyelamatkanmu. Sayangnya sejak saat itu, wajahmu muncul bercak merah besar. Ibu, ini kue yang baru dibuat di rumah. Ibu dan adik bisa sambil makan sambil mengobrol. Datang tepat waktu. Aku baru saja bilang pada Jiner, 5 tahun lalu berkatmu. Naiwanya terselamatkan. Ibu tidak perlu sungkan. Ibuku sudah lama meninggal. Ibu yang membesarkanku dengan tangan sendiri. Aku akan selalu ingat budi baik ini. Aku datang hari ini sebenarnya untuk meminta maaf pada ibu. Ini salahku tidak mengurus toko dengan baik, menyebabkan kekurangan uang di rekening. Membuat ibu dimarahi ayah. Bodoh sekali. Dalam bisnis ada untung ada rugi, itu hal biasa. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku punya ide. Sekarang kondisi pasar tidak baik, kalau bisa menjual separuh toko. Uangnya bisa digunakan untuk membuka bisnis baru. Bagaimana menurut ibu? Tidak baik. Toko-toko ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Akumulasi yang mendalam. Tidak boleh dijual sembarangan. Aku terlalu gegabah. Bintik hitam di wajahku disebabkan oleh rumput laba-laba hitam. Benda ini termasuk obat Hu, berasal dari barat, sangat langka. Hanya ada di apotek kerajaan di ibu kota. Kalau aku menemukan catatan penjualannya, pelaku racun akan ketahuan. Apotek kerajaan. Huocong. Dokter, cepat. Dokter, bagaimana? Tidak bisa diselamatkan. Anak panah beracun dan mengenai dekat jantung. Kalau dicabut pasti mati. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, tolong coba lagi, siapa tahu bisa selamat. Dewa pun tidak akan bisa menolong. Kamu. Lepaskan aku. Berani-beraninya kamu mengikutiku. Siapa bilang aku mengikutimu? Aku cari dokter. Lepaskan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Lepaskan aku. Pupil melebar, racun sudah masuk ke pembuluh jantung. Harus segera dioperasi. Aku ingin menyelamatkannya. Wanita beracun?
Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu mau nyawanya? Aku akan ambil nyawamu dulu. Lepaskan. Pangeran, kamu baik-baik saja? Tangerine, Wanita beracun, apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada. Aku hanya memberimu suntikan racun. Pertama, anggota badanmu akan lumpuh. Kalau tidak segera minum penawarnya, kamu akan membusuk sampai mati. Kamu. Lepaskan. berani-beraninya kamu memberi racun pada pangeranku. Cepat berikan penawarnya. Mau penawar? Lakukan apa yang aku perintahkan. Bantu aku. Cepat. Berhenti. Kamu, berhenti. Ling Ruojin. Aku suruh berhenti, kamu dengar tidak? Pinset. Wanita beracun, berhenti. Kalau kamu terus menyiksanya, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Mengelap keringat. Seka keringatku. Sudah cukup. Orang ini berisik sekali. Jangan sentuh dia. Tutup mulutnya. Kamu berhenti. Maaf, pangeran. Jarum. Operasi berhasil. Dia tidak akan lama lagi bangun. Luar biasa, luar biasa. Nona ini seperti dewi pengobatan turun ke bumi. Saya sangat kagum. Jangan-jangan, dokter. Pujianmu terlalu tinggi. Bisakah kita bicara sebentar? Baik. Di mana penawarnya? Aku hanya memberinya obat bius biasa. Lagi pula, sekarang efeknya sudah lama hilang. Minggir. Tangerine, Tangerine. Tangerine. Dokter, apakah kamu ingat? 5 tahun lalu, apakah ada yang membeli rumput laba-laba hitam? Rumput laba-laba hitam. Rumput laba-laba hitam ini sangat beracun dan harganya mahal. Hampir tidak ada yang mencarinya. Tapi 5 tahun lalu, benar ada yang datang ke klinik untuk membelinya. Apakah kamu masih ingat wajah orang itu? Wanita itu memakai cadar, tidak terlihat wajahnya. Tapi aku ingat, di pergelangan tangan kirinya ada tahi lalat merah. Ini salahku tidak mengurus toko dengan baik, menyebabkan uang di rekening kurang. Membuatmu dimarahi ayah. Dia? Lilang. Jahat. Setiap kali hanya dapat sedikit. Kapan kita bisa mengumpulkan cukup uang untuk pergi jauh? Perempuan tua ini bilangnya suruh aku mengurus toko. Sebenarnya sangat waspada padaku. Jika aku ingin mendapatkan uang, tidak semudah itu. Hidup bergantung pada orang lain tidak enak. Menurutku, lebih baik ambil alih semua toko ini.
Kamu punya ide? Kamu benar-benar jahat. Aku punya yang lebih jahat lagi. Ibu. Kamu yang paling mengerti. Kamu mau apa? Di sini tidak ada tempat untukmu. Ini adalah uang tabunganku selama bertahun-tahun. Bibi, ambillah untuk membeli kuda untuk Xiao Bao. Memberi hadiah tanpa alasan. Pasti ada maksud tersembunyi. Bibi, jangan salah paham. Aku hanya kasihan pada Xiao Bao. Sekarang keluarga kita kekurangan uang, kasihan dia masih kecil. Harus ikut menderita. Kamu masih berani kasihan pada Xiao Bao? Ini semua karena kamu tidak bisa mengurus dengan baik. Bahkan beberapa toko kecil saja tidak bisa diurus. Bibi tidak tahu. Toko ini secara nominal. Tapi sebenarnya semuanya diatur diam-diam oleh nyonya besar. Dia berpikiran kolot dan tidak mau berubah. Mungkin tidak lama lagi. Semua toko akan habis karenanya. Itu tidak boleh terjadi. Kalau begitu, keluarga kita akan hidup susah. Jika Bibi bisa merebut toko-toko itu dari ibu dan serahkan padaku untuk mengurus, aku jamin setiap tahun bisa dapat segini. 5.000 tael. 50.000 tael. Cepat berikan kursi untuk nona besar, tidak punya mata. Jah. 12 toko total rugi 100.000 tael. Kalian berdua berani sekali, tidak takut kehilangan kepala? Nona kedua, tolong ampunilah kami. Ini semua dipaksa oleh nona besar. Aku tanya, halaman ini 5 tahun lalu. Kemana? Nona kedua, hamba benar-benar tidak tahu. Buku catatan ini biasanya dipegang langsung oleh nona besar. Kamu mau tidak kesempatan untuk menebus kesalahan? Mohon nona kedua memberi petunjuk. Kamu mengumpulkan semua orang, apa maksudmu sebenarnya? Semua orang harus tahu toko ibuku. Tiap tahun rugi, menyebabkan uang bulanan keluarga berkurang. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kamu masih berani bicara tentang ini? Lihatlah bagaimana keadaan keluarga kita sekarang. Bahkan kuda yang disukai Xiao Bao pun tidak bisa dibeli. Kalau kakak tidak pandai mengurus, seharusnya menyerahkan hak pengelolaan toko-toko itu. Serahkan pada orang yang lebih mampu. Ayah. Jika toko-toko ini diserahkan padaku, aku jamin. Setiap tahun bisa dapat 30.000 tael. Benarkah? Tentu saja. Baik, cepat serahkan toko-toko itu pada Laner. Ini semua adalah harta ibuku. Mengapa harus diserahkan? Menikah dengan ayam ikut ayam, menikah dengan anjing ikut anjing. Kakak sudah menikah dengan keluarga Ling? Itu adalah orang keluarga Ling, toko-toko ini. Tentu saja semua toko milik keluarga Ling. Benar sekali. Jika kau tidak menyerahkan toko hari ini, aku akan menceraikanmu. Ibu, sudah sampai sejauh ini. Serahkan saja tokonya. Shiner. Kau. Sungguh drama pemaksaan yang hebat. Aku memang meremehkanmu. Ling Jinxin, kau tahu kesalahanmu? Apa maksudmu? Bawa dia masuk. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku memeriksa semua catatan keuangan toko. Sebenarnya toko-toko ini selalu untung setiap tahun. Lalu mengapa di catatan tidak ada uang? Pertanyaan bagus. Karena di antara kita ada seorang pengkhianat yang mencuri 10.000 tael. 10.000 tael? Meneer, kau yang jelaskan. Ini nona besar, dia memanfaatkan kepercayaan suami untuk tidak memeriksa catatan. Diam-diam mengambil uang dari toko dan mengancamku. Jika berani bicara, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Kau berbohong, aku tidak. Pasti kau yang mencuri uang itu dan mencoba memfitnahku. Jika ada dusta, biarlah petir menghukumku. Apalagi yang bisa kau katakan kali ini? Shiner, apakah ini benar?
Kalian berdua ibu dan anak, bersekongkol memfitnahku. Aku tahu kau tidak akan mengaku. Baiklah, mari kita bicara. 5 tahun lalu kau merusak wajahku. Apa? 5 tahun lalu, wajahku rusak bukan karena demam, tapi karena dia memberiku racun laba-laba hitam. Aku tidak. Jinner, apakah kau salah paham? Xiazou, bawa orang masuk. Ini adalah tabib Liu dari klinik kerajaan. Racun laba-laba hitam hanya bisa dibeli di klinik kerajaan. Menir Liu, kau pasti ingat siapa yang membelinya? Ya, aku ingat. Orang yang membelinya memiliki tahi lalat merah di pergelangan tangan kiri. Apakah ini? Itu dia. Bukan aku tidak pernah membeli racun laba-laba hitam. Pasti kau gagal memfitnahku mencuri. Sekarang mencoba menuduhku meracuni. Pemilik toko, berapa harga rumput laba-laba hitam per ikat? 500 kelpa. Terima kasih. Kalian berdua bisa pulang. Kebetulan, pada tanggal 17 Mei 5 tahun lalu, kamu kebetulan mengambil 500 tael dari toko. Hal ini tidak mungkin kebetulan, kan? Kamu mengada-ada. Aku tidak. Apa buktimu? Hitam di atas putih sudah jelas tertulis. Masih mau membantah bagaimana? Tidak mungkin. Buku catatan ini palsu. Bagaimana kamu tahu ini palsu? Halaman yang asli sudah kurobek. Kamu mengaku. Aku? Semua dengar, dia sendiri mengaku. Semua hal ini, semua dia yang lakukan. Jinner adalah adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu meracuninya? 5 tahun ini, dia hidup begitu menderita. Tidakkah kamu merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Dia hanya menderita 5 tahun. Aku? Sejak ibuku meninggal, tidak ada sehari pun aku tidak menderita. Kenapa? Kenapa dia punya uang, wajah cantik, dan kasih sayang ibu, sementara aku tidak punya apa-apa? Ya, aku iri padanya. Aku ingin menghancurkannya. Pergi. Selama ini aku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Selama Jinner punya, pasti tidak akan kurang bagianmu. Kenapa masih tidak puas? Jangan pura-pura baik. Kau pikir aku tidak tahu? Kamu baik padaku hanya untuk reputasi baikmu. Pernahkah kamu tulus padaku setengah pun? Apa, diperlakukan seperti anak sendiri? Asal tahu saja. Jika ibuku tidak tulus padamu, kenapa menyerahkan toko untuk kamu kelola? Membiarkanmu mencuri uang sebanyak ini? Kamu adalah pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Dasar durhaka. Masalah racun tidak akan kutuntut lagi. Cepat kembalikan uang yang kamu korupsi. Uang? Uang itu sudah kusembunyikan. Kuberidahu kalian. Meski aku mati, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Kamu. Masuk. Lepaskan. Lepaskan. Kalian siapa? Berani menangkapku? Lilang. Lilang. Lepaskan. Kakak, uang yang kamu korupsi itu, apakah semuanya dihabiskan untuk pacarmu ini? APA. Pakar. Kau tidak tahu malu. Nanti aku akan memberimu pelajaran. Pejinggen. Kembalikan uang keluargaku. Yuan, uang apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak mau mengaku, ya? Orang-orang, pukul dia sampai dia mengaku. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Majikanku tidak akan membiarkan kalian. Pukul. Aku lihat siapa yang berani. Hamba menghadap pangeran muda. Pejabat Ling, hanya seorang pejabat sipil kelas 4. Wah, besar sekali kekuasaannya. Berani-beraninya menyiksa orangku secara pribadi. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa tuan muda ini adalah orang pangeran muda. Salah. Dia hanya anjingku. Tapi meskipun dia anjingku, kau tidak berhak menyentuhnya. Pangeran muda benar. Tidak berguna. Bahkan orang-orang rendahan ini tidak bisa kau hadapi. Cepat bangun. Pangeran muda,
Dia mencuri 100.000 tael perak keluargaku. Wanita ini yang memberikannya padaku. Dia memberiku uang. Aku menemaninya tidur. Sangat adil. Apa katamu? Dengar tidak? Uang ini adalah bayaran untuk putrimu tidur dengan pria. Masuk akalkah meminta kembali? Berhenti! Pangeran muda yang terhormat menyuruh penghiburannya menggoda gadis pingitan. Menipu uang dalam jumlah besar, ini sudah melanggar hukum Da Feng, bukan? Oh, siapa ini? Ternyata adalah permaisuri Chu yang menikah dengan ayam jago. Ayahku adalah Marquis Songyong yang terhormat. Dengan statusmu sebagai permaisuri hanya nama, apa yang bisa kau lakukan padaku? Wah, besar sekali kekuasaan pangeran muda. Hormat pada Yang Mulia Chu. Aku diperintahkan untuk menyelidiki kasus kecurangan ujian. Banyak bukti. Banyak yang terkait dengan kediaman Marquis Zongyong. Pangeran muda tidak diam di rumah merenungkan kesalahan, malah berani bertindak semena-mena di luar. Apakah hidupmu terlalu panjang? Hamba tidak berani. Hamba akan segera pulang dan merenung. Huocong, Ja, Pangeran. bawa penghibur ini ke kantor pemerintah, segera interogasi. Pangeran muda, selamatkan aku. Pangeran muda. Pangeran muda, selamatkan aku. Pangeran, Liu Xiang sudah dipukuli. Setelah itu, dia mengaku semua. 100.000 tael perak sudah dikembalikan semua. Dan sudah diberikan kepada Nyonya Ling. Ling Jinxin juga sesuai keinginan permaisuri. Dikirim ke pondok di desa dan dikurung di sana. Hari ini, terima kasih ya. Kamu telah menyelamatkan orangku, aku berhutang budi padamu. Sekarang kita sudah tidak saling berhutang. Jangan berharap aku akan bersikap manis padamu di masa depan. Kamu pikir kamu ini siapa? Barang berharga? Semua orang harus mendekatimu? Berhenti. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menusukku lagi dengan benda aneh itu, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik padamu. Kalau kamu tidak menggangguku, aku tentu tidak akan menusukmu. Tapi kalau kamu berani menggangguku, aku akan tetap menusukmu. Maklumat kerajaan telah tiba. Perintah. Selir Cuang-Cuang harus menghadap ke istana besok untuk menghadiri pesta istana Kixi. Demikian perintahnya. Patuh pada perintah. Nanti saat menghadap permaisuri, ingat untuk berhati-hati dalam berbicara. Di dalam istana tidak sama dengan di luar istana. Kalau kamu membuat masalah, aku pasti tidak akan menyelamatkanmu. Kakakihan. Kakak Yehan, benar-benar kamu. Yuexi. Lama tidak bertemu. Sudah 4 bulan 12 hari. Yuexi tidak bertemu dengan kakak Yehan. Yuexi Piker. Kakak Yehan sudah melupakan aku. Aku tidak melupakanmu. Sanggu. Ini? Langsung memegang tangan? Yuexi sudah lancang. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bisa masuk istana? Kaisar telah menikahkan aku dengan Pangeran Yan. Kamu akan menikahi kakak ketiga? Yuexi setiap kali memikirkan, harus menikah dengan orang selain kakak Yehan. Hati ini sangat sedih. Ini semua salahku. Kalau saat itu aku tidak dikhianati oleh orang jahat, kita tidak akan terpisah.
Kakak Yehan, jangan bicara seperti itu. Ini semua karena Yuexi tidak beruntung. Tidak bisa menikah dengan orang yang dicintai. Kakak, bisakah aku berbicara berdua dengan kakak Yehan sebentar? Kamu pergilah lebih jauh. Kalian berdua mau bicara rahasia? Kalian berdua tidak bisa pergi lebih jauh sendiri? Kenapa aku yang harus pergi? Ling Ruojin, bisakah kamu tidak begitu tidak masuk akal? Siapa sih yang sebenarnya tidak masuk akal? Aku kan secara nominal adalah permaisurimu. Kamu di sini mesra-mesraan dengan wanita ini. Sekarang malah minta aku minggir untuk kalian berdua? Kakak, suami adalah pemimpin istri. Sebagai istri, bagaimana bisa melawan suamimu di depan orang lain? Kalau marah, marahlah padaku. Sudahlah. Jangan pedulikan wanita yang tidak tahu terima kasih ini. Ayo kita pergi ke tempat lain. Jah. Kakak, sebagai wanita, suami adalah pemimpin istri. Apa-apaan sih? Sok manis. Aku kesal banget. Kakak Yehan. Kudengar kamu sedang menyelidiki kasus kecurangan ujian kekaisaran. Pangeran yang juga terlibat. Kamu mau memintakan maaf untuknya? Yuexi bukan orang yang tidak mengerti situasi. Meskipun Pangeran Yan adalah calon suami Yuexi. Suka duka bersama. Tapi Yuexi tidak akan memihak. Jika dia memang bersalah, tolong kakak Yehan jangan memikirkan Yuexi. Lakukan saja tugasmu dengan adil. Tenang, meskipun kakak ketiga dihukum. Aku akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Yuexi tidak khawatir dengan keselamatan diri sendiri, tapi khawatir dengan kakak Yehan. Kasus ini melibatkan banyak pihak. Jika kakak Yehan tidak yakin 100%, jangan dilaporkan. Kalau tidak, bisa-bisa malah kena batunya. Terima kasih, Yuexi. Kamu selalu memikirkan aku. Kakak Yehan. Hari ini adalah festival Kixi. Kamu masih ingat 10 tahun lalu saat aku menyelamatkanmu? Tentu saja ingat. Kamu kenapa? Sayangnya, karena Yuexi terlalu nakal. Sampai menghilangkan giok itu. Tidak apa-apa. Aku akan selalu ingat budi baikmu menyelamatkanku. Terang-terangan tidak tahu malu. Yang mulia, permaisuri memanggil. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Bilangnya tidak akan lupa. Tapi tetap tidak mau mengalah sedikit pun. Xiao Yihen, kamu benar-benar kepala batu yang tidak punya perasaan. Nona, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan khawatir untuk menghadapi Xiao Yehan. Aku punya banyak cara.